Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pagi ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan sama-sama tundukkan kepala. Saya mohon hormat, nanti Bapak Wisnu akan berdoa untuk memulaikan ibadah ini. Silakan Pak Wisnu. Ya. Pak Wisnu. Ya. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Kau telah pimpin kami, memelihara kami dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, berkatilah pagi hari ini, kebaktian pagi hari ini ya Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang tidak dapat ikut ya Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka. Engkau rawat mereka semua. Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wisnu, Tuhan berkati. Kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu bersama. Mari tetap melihat kasih-Mu yang pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan, selalu berulang baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau dengar firman. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami amenkan pujian ini Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak pernah lekang oleh waktu ya Bapa. Tidak pernah lekang oleh apapun juga. Karena Kau amat sangat baik dalam hidup kami. Karena itu pagi ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan pagi ini. Buat kami semua. Supaya lewat firman Tuhan ini, kami boleh lebih lagi menghargai akan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami semua, supaya kami semua boleh diberkati pagi ini. Dan kami percaya kuasa ini sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil, yang saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pagi ini saya ambil tema firman Tuhan, yaitu menghitung hari. Kalau Bapak Ibu ada dengar lagu di kaset-kaset ya, di video, menghitung hari, detik demi detik, waktu demi waktu. Begitu juga saat ini Tuhan hadapkan kepada saya dan saudara. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara pagi hari ini. Apa yang menjadi dasar daripada ayat ini muncul? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang pertama kita akan baca di ayat 10 dari kitab Mazmur pasal 90. Di situ dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80, itu bonus. Ya, bonus. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Yang menjadi dasar ayat ini muncul. Ajar kami menghitung hari-hari. Yang pertama, masa hidup manusia itu terbatas. Atau masa hidup manusia itu singkat. Alkitab dengan jelas mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun, kalaupun kuat 80 tahun. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, umur manusia tertinggi itu adalah Metusalah. Dia berusia 969 tahun. Lalu dia meninggal. Tapi ada manusia juga yang tidak melewati kematian, yaitu Henokh dan Elia. Dia diangkat.
Ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara, hidup saya dan saudara yang kita miliki itu singkat, ada batas waktunya. Karena itu doa daripada Musa ini, biarlah itu menjadi doa kita semua pagi hari. Ajar kami menghitung hari. Kalau kita berulang tahun, sadar tidak sadar, itu sudah mengurangi satu demi satu usia kita. Kalau di ulang tahun kita sering dinyanyikan ya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi pada kenyataannya sedikit demi sedikit usia kita itu. Kenapa? Masa hidup kita itu terbatas. Hidup kita itu singkat. Itu yang menjadi dasar ayat ini ada. Dan yang kedua, kenapa ayat ini bisa muncul? Kenapa ini menjadi doa kita kepada Tuhan? Kita baca di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima. Ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat Mazmur tadi muncul buat saya dan saudara. Dasar yang kedua dalam kitab Efesus. Memperhatikan hidup kita sendiri. Jangan kita seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Orang yang tidak bisa diberi nasihat. Padahal ayat awal tadi mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya kami punya hati yang bijaksana. Kalau kita tidak mau memperhatikan hidup ini, bagaimana kita bisa punya hati yang bijaksana? Sadari bahwa kita itu harus memperhatikan hidup yang kita miliki. Hidup yang singkat ini jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Kalau kita baca dalam kitab 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga, saya bacakan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Dengan jelas firman Tuhan katakan, jangan pergunakan waktu yang sisa menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di hadapan Tuhan itu kita sudah cukup banyak waktu mempergunakan dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat selanjutnya, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Di mata Tuhan itu sudah cukup waktu yang kita sia-siakan. Karena itu kitab Efesus tadi katakan, perhatikan hidupmu supaya saya dan saudara tidak menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang yang arif. Kita menjadi orang yang arif, otomatis kita punya hati yang bijaksana. Karena itu tadi kita sudah bacakan di 1 Petrus. Biarlah sisa waktu yang ada ini kita gunakan bukan untuk
menuruti keinginan kita sebagai manusia. Karena keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Sadari hidup ini. Yang harus saya dan saudara lakukan yang pertama, sadari hidup kita itu singkat. Ayat awal tadi katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Sadari. Sekarang tidak ada istilah, oh kalau sudah usia sepuh dipanggil Tuhan. Kalau yang muda-muda bahkan anak-anak tidak dipanggil Tuhan, tidak ada. Kalau Tuhan sudah katakan waktunya berangkat, ya berangkat. Mau masih dalam kandungan pun, kalau Tuhan kehendaki dia harus berangkat menghadap Tuhan, dia akan berangkat. Sadari hidup yang kita miliki itu singkat. Ada batasan waktu. Yang kedua, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Belajar hargai dan gunakan waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Hargai dan gunakan waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Jangan sia-siakan untuk pesta pora, untuk keinginan nafsu kita dunia. Jangan. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hargai. Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu kita dalam kondisi yang mencekam. 1 tabung oksigen dulu almarhum kakak saya beli itu 1 juta sekian. Kalau saya 1.200.000 ya. Tetapi pada saat bulan kemarin harga tabung itu sebesar yang berapa mili itu ya? Tidak segitu harganya, sudah melonjak tinggi. Bahkan tabung yang besar itu sampai 7-8 juta. Teman daripada suami saya almarhum mencari. Hargai nafas yang Tuhan beri. Hargai hidup yang Tuhan beri itu dan gunakan dengan baik. Jangan lagi kita hidup dalam keangkuhan hidup kita. Jangan lagi kita gunakan waktu dengan sia-sia. Pemazmur pasal 68 ayat 20 mengingatkan kepada saya dan saudara. Hari-hari yang kita lalui itu Tuhan yang menanggungnya. Sadar nggak saya dan saudara? Malu nggak kita sama Tuhan? Kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari-hari yang kita lewat itu Tuhan yang tanggung. Apakah kita tidak malu kepada Tuhan? Biarlah pagi ini belajar, hargai, dan gunakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup. Dan yang ketiga, yang harus saya dan saudara lakukan. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang ketiga, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sekarang bukan masa yang baik, tambah hari tambah sukar, tambah hari tambah sulit. Kita mencari Tuhan dengan susah payah. Mungkin harus pakai, ya seperti sekarang yang kita lakukan. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa. Pada waktunya nanti Injil pun tidak akan bisa kita dapat. Senyambang waktu ini masih ada. Hargai dan gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Amin.
selama hari itu masih ada. Hargai apa yang Tuhan. Dan kesimpulan yang kita bisa ambil firman Tuhan pagi ini. Dengan kita menyadari hidup kita ini singkat dan semuanya itu akan berlalu. Dan kita mau belajar hargai dan gunakan waktu yang Tuhan beri dengan sungguh-sungguh. Dengan mencari Tuhan, maka kita percaya. Sedikit demi sedikit, Tuhan akan menanamkan kepada kita hati yang bijaksana. Amin. Hati yang bijaksana itu kita bisa miliki. Kita tidak lagi ikut akan keinginan dunia. Kita tidak ikut lagi keinginan kita sebagai manusia. Kita benar-benar ikut akan kehendak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyi satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan,
mewakili berdoa sekaligus doa berkat. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa hidup ini singkat. Kami tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus beri kami hati yang bijaksana. Beri kami hati yang mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Dijauhkan kiranya kami dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami boleh mengisi hidup ini dan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh setia mencari Tuhan. Kami boleh lebih sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Tuhan. Agar hidup ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan menjauhkan kami di segala kuasa jahat yang akan mengganggu tubuh ini, Bapak. Sakit penyakit tidak akan mengganggu kami. Malah petaka mara bahaya tidak mengganggu kami. Karena Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Biarlah ini terus kami tanamkan dalam hati kami. Sehingga kami menyadari, Tuhan, bahwa ada sesuatu yang harus kami lakukan untuk dapat bersatu dengan Tuhan, untuk dapat selalu tetap setia kepada Tuhan. Jauhkan kiranya kami ya Tuhan dari pikiran-pikiran yang jahat, dari keinginan-keinginan yang jahat, agar hidup kami senantiasa kudus dan layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami berpisah, meninggalkan persekutuan Zoom ini ya Tuhan. Mari Tuhan sertai kami satu persatu di tempat kami berada masing-masing. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan ya Bapa. Yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tunggal Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus terus menuntun dan melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya sampaikan pengumuman, mohon diperhatikan. Minggu besok, tanggal 29 Agustus, kita akan memulaikan kembali ibadah secara tatap muka. Dan untuk itu saya mohon diperhatikan kepada seluruh jemaat Philadelphia yang ada bahwa minggu besok kita akan ibadah seperti biasa secara tatap muka jam 6:30. Ya, jam 6:30 kita akan beribadah secara tatap muka di tempat ini, di kamar, ya. Dan karena itu tolong tetap perhatikan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang dari Bangkalan, Telang tetap kami jemput, ya. Bila mana Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ibadah, kami tetap mempergunakan Zoom, ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin besok minggu berhalangan bisa mengikuti lewat Zoom, ya. Jadi minggu besok kita sudah mulai ibadah secara tatap muka. Besok Senin, Selasa, Rabu tetap ada doa. Mulai kita kembali ada doa jam 8 sampai jam 9. Hari Jumat kita akan juga memulai ibadah kembali jam 4 sore. Ya. Jadi mulai besok pekerjaan Tuhan di kamar berjalan seperti biasa, hanya hari Minggu jamnya kita maju, ya, jam 6:30 sampai 7:30 kita selesai, ya. Itu yang pertama. Pengumuman kedua, Bapak Ibu bantu doa buat Ibu Samian, ya, yang saat ini dia ada di rumah sakit Karangmenjangan. Kondisi tadi malam
memang sudah sadar, tetapi belum stabil dan nafasnya masih sengal-sengal ya. Karena itu bantu doa, dan bila mana Bapak Ibu rindu memberi persembahan kasih bisa dikumpulkan ke Mbak Yati atau saya hari ini selesai ibadah saya akan lihat ke rumah sakit, dan nanti hari Rabu juga saya akan lihat ya. Jadi mungkin nanti bisa saya serahkan langsung ke anaknya, ke Mas Inung ya. Bantu doa biar Tuhan kerjakan sebagaimana Tuhan ya. Pertama doakan agar iman ibu ini tetap kuat ya. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini, tepat hari ini Ibu Goyong Pin berhari jadi. Ada ya hari ini? Ada ya? Oke, saya ulang ya. Saya ulangi ya, jadi minggu besok kita akan sudah mulai ibadah kembali jam 6:30 sampai jam 7:30. Senin, Selasa, Rabu tetap ada doa. Jumat kita akan beribadah kembali. Berdoa untuk buat Ibu Samian dan juga berdoa buat Ibu Goyong Pin yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita, tundukkan kepala. Kita berdoa khusus buat Ibu Samian dan Ibu Goyong Pin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami satukan hati berdoa buat Ibu Samian. Engkau yang mengerti ya Tuhan keberadaan Ibu ini. Biarlah Engkau Tuhan, kami mohon biarlah tangan Tuhan sendiri yang berkarya buat Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah berkarya sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kuatkan suami, anak-anak, menantu yang ada. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat Ibu Goyong Pin yang tepat hari ini berhari jadi. Tuhan, Kau sudah tolong di tahun-tahun yang lalu. Kami percaya Engkau juga akan tolong di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus ada menyertai Ibu Goyong Pin dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali boleh tetap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat Ibu Goyong Pin. Mari kita foto bersama-sama. Sudah siap semua? Iya, bentar. Tolong kamera. Bapak Ibu. Tolong kameranya di-on-kan ya, mau saya screenshot. Ya. Oke, ya. Nah ini Mbak Yati malah diopkan. Udah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.